Oke. Menarik bahwa Tuhan tidak menunjuk pada penderitaan Ayub. Tuhan tidak menunjuk pada penderitaan Ayub. Catat bahwa tidak sekalipun Tuhan menunjuk pada penderitaan Ayub. Alasannya adalah memang mengherankan, namun sederhana. Ya, alasannya mengherankan, memang kok nggak pernah ya disebut tentang penderitaan Ayub, tapi sederhana. Karena buku Ayub bukanlah tentang penderitaan. Buku ini adalah tentang bagaimana Tuhan memberi kelepasan, menebus, dan membarui siapa saja yang sanggup bertahan. Ingat baik-baik, siapa saja yang sanggup bertahan, Tuhan sanggup memberi kelepasan. Tuhan mau memberi kelepasan, menebus, membarui siapapun yang bisa bertahan. Saudara, jadi jangan lupa, bukan ininya yang harus dikhotbahkan terus-menerus. Sehingga orang akhirnya berpikir, ya kenapa ada penderitaan ya? Kalau gitu Tuhan mungkin nggak ada. Akhirnya larinya ke sana, saudara-saudaraku, pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, kenapa sih? Apakah kita disengaja sama Tuhan untuk menderita? Supaya kita menampilkan kualitas yang baik, mungkin gitu ya. Kita harus menderita. Nah, kita akan masuk ke hal-hal semacam itu nanti, dan mungkin di satu sisi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang akhirnya penekanan kita hanya pada penderitaan yang menyebabkan dunia ini ketika melihat hal-hal itu mereka mengatakan, orang Kristen juga sama kok, menderita juga loh. Nah, harusnya penekanan kita adalah pada soal bagaimana akhirnya Tuhan membuat pada orang-orang yang tabah dan bertahan. Jadi berita dari buku Ayub bukanlah tentang bagaimana Ayub menderita, tetapi bagaimana seorang manusia tanpa kitab suci, tanpa nabi, tanpa pengkhotbah, tanpa janji covenant, tanpa ikat janji, tanpa covenant, dan yang secara roh benar-benar mati. Ayub itu bukan pemercaya lahir baru, jadi Ayub itu secara spiritual sebetulnya mati, ya. Itu bisa memperoleh kembali kesehatannya, kekayaannya, dan hubungan kekeluargaan yang dipulihkan, ya, bisa mengalami kembali, dan tanpa ada Alkitab, tanpa ada nabi, tanpa ada pengkhotbah, dan hidup juga tanpa covenant, tapi kok bisa memperoleh kembali. Sementara kita di sisi lain punya kitab suci, kita punya nabi-nabi, kita punya para pengkhotbah, kita punya janji-janji covenant, dan kita punya Roh Kudus yang berdiam di dalam dan membimbing kita. Mengapa tidak mengalami kesembuhankah, pemulihankah, hartakah, ya, hubungan kekeluargaan makin dipulihkankah? Kenapa ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami? Ini kan sebuah pertanyaan yang harusnya itu menggelitik hidup kita. Kita bisa memeriksa kenapa kok sampai begitu, ya. Nah, saudara-saudara, jadi berita dari buku Ayub bukanlah tentang bagaimana Ayub menderita, tapi bagaimana seorang manusia yang tanpa kitab suci, tanpa nabi, tanpa pengkhotbah, tanpa janji covenant, dan secara roh benar-benar mati, gak ada Roh Kudus mendampinginya, tapi dia bisa memperoleh kembali kesehatannya, kekayaannya, dan hubungan kekeluargaannya. Pemulihannya dia dapatkan. Nah, oke. Nah, saudara, jadi ini adalah pemulihan yang Ayub dapatkan, saudara, ya. Anak-anaknya, ya. Oke. Esia, siapa lagi? Yemima dan Karen Hapuk, gitu ya. Itu anak-anak perempuannya. Oke. Jadi, buku yang pertama dan tertua ditulis dalam kitab suci kita bukanlah menulis tentang penderitaan, melainkan tentang pemulihan. Saudara, buku yang tertua itu yang namanya kitab Ayub, kan Musa menulisnya setelah jauh, ya. Musa kan anaknya atau keturunannya dari Yakub yang ketika pindah ke Mesir, yang berangkat ke Mesir dengan 70 keluarganya, 70 atau 75 keluarganya, lalu tinggal di Mesir selama 430 tahun, baru lahir Musa, gitu ya. Saudara-saudara, jadi buku pertama yang tua ditulis itu ya kitab Ayub, ya. Tapi buku ini bukan menulis tentang penderitaan, namun menulis tentang pemulihan. Nah,
Inilah berita baiknya, saudaraku. Jadi ini yang Tuhan mau adalah, yuk, apapun keadaanmu, terpurukah engkau sedang letih lesu, engkau berpenyakitan, aku mau memberi pemulihan. Saudara, ini buku harapan, buku pemulihan, bukan buku tentang penderitaan, bukan. Ya, penekannya jangan sampai salah. Nah, kesalahan konsep kita dan 5 kesalahan Ayub. Ya, kita akan membahas kesalahan konsep kita sejauh ini, ya. Ya, saudara, ini kontroversinya. Tentu saja kita tidak boleh membenarkan begini, saudara. Artinya menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan pengajaran kita yang lalu-lalu waktu kita misalnya datang sama orang kemudian menyatakan pernyataan persis seperti yang Ayub nyatakan gitu ya. Kita nyatakan kepada orang itu persis seperti yang Ayub nyatakan. Setelah belajar ini ternyata itu pernyataan yang salah, konsep yang salah gitu ya. Terus kita kemudian mempersalahkan. Nanti kalau ada orang ngomong begitu, lalu kita hakimi. Jangan, saudara. Ini kan sudut pandang yang berbeda dari seseorang yang mempelajari kitab Ayub dari sudut pandang yang berbeda. Lebih banyak kita terima, kita serap pengetahuan, baru kita pilah-pilah mana yang sudah akan pilih gitu ya. Nah, oke, yuk sekarang kita belajar tentang kesalahan konsep kita menurut si penulis pelajaran ini ya. Dan 5 kesalahan Ayub. Yuk kita belajar ya. Yang pertama, buku Ayub itu pertama-tama ini ulasannya dulu ya. Itu dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama itu pasal 1 dan 2 itu tentang kehancuran. Lalu pasal 3 sampai 38 tentang perdebatan, dan pasal 39 sampai 42 ini tentang kelepasan dan pemulihan. 39 sampai 42 tentang kelepasan dan pemulihan. Jadi terbanyak pasalnya adalah soal perdebatan teologis tentang siapa Tuhan, bagaimana sifatnya gitu ya, bagaimana pandangannya kepada manusia, bagaimana perbuatannya kepada manusia gitu ya. Itu perdebatan. Nah, jadi ada 3 bagian buku Ayub itu. Menurut garis besarnya, menurut si penulis pelajaran ini dibagi 3 bagian ya. Dan ada 5 hal yang tak dapat dipercaya yang dikatakan Ayub dan teman-temannya dalam perdebatan. Kita sebetulnya nggak boleh percaya sama apa yang dikatakan oleh Ayub dan dikatakan oleh teman-temannya dalam perdebatan itu. Sayangnya, banyak pengkhotbah masih menggunakan hal-hal itu untuk mengajar orang-orang lain tentang Tuhan. Seharusnya kita ingat bahwa debat ini berlangsung antara 4 orang yang mempunyai sedikit bahkan mempunyai 0 pengetahuan tentang Tuhan. 4 orang itu maksudnya cuma Ayub dengan 3, mana yang Elihu tidak dianggap termasuk ya, karena yang disuruh datang kepada Ayub bawa kurban persembahan itu hanya 3 orang oleh Tuhan. Tuhan marah kepada 3 temannya Ayub itu ya. Oke, supaya mereka bawa persembahan, bawa korban, dan Ayub jadi imamnya gitu ya. Oke, nah saudara, jadi perdebatan antara 4 orang, 3 orang teman Ayub dan Ayub sendiri sebagai orang keempat, ya, itu mereka itu hanya mempunyai sedikit bahkan 0 pengetahuan tentang Tuhan, ya, punya tapi cuma sedikit. Ya. Para gembala, para teolog dan ahli kitab suci hari-hari ini bertahun-tahun telah menggunakan 36 pasal, nih 36 pasal perdebatan ini untuk menjelaskan tentang Tuhan. Padahal keempat orang ini sangat kurang pengetahuannya tentang Tuhan, tapi kita ikut-ikutan, kita pakai perkataan-perkataan Elifas lah, kita pakai perkataan-perkataan yang lainnya ya, dan kita pakai perkataan-perkataan Ayub dalam 36 pasal ini ya, untuk menjelaskan tentang Tuhan. Padahal keempat orang ini sangat kurang pengetahuannya tentang Tuhan. Nah, saudara-saudara, aneh kan ya? Jadi kita sering mengkhotbahkan kitab Ayub, lalu kita pakai kebenaran yang diucapkan oleh teman-temannya Ayub atau oleh Ayub itu sendiri, kita pakai itu, saudara. Nah, padahal seharusnya itu sudah dimodif dulu, diterangi dulu dengan terang perjanjian baru diungkapkan sebagai kebenaran gitu ya. Tapi kita seringkali mentah-mentah mengutip itu saja. Oke, sekarang kita lihat bagaimana keempat orang ini menyimpulkan Tuhan.
orang akan selalu tiba ada kesimpulan yang salah ketika mereka menafsirkan Tuhan dalam terang keadaannya di luar kitab suci. Jadi orang pasti akan salah menafsirkan tentang Tuhan kalau dia menjelaskan Tuhan itu di luar dari kebenaran kitab suci. Nah, pelajaran tentang debat ini akan membawa kita pada pencerahan akan persepsi yang keliru. Persepsi yang keliru dan salah yang manusia dapatkan tentang Tuhan ketika mereka coba menelaahnya dari kacamata keadaannya dan bukan dari kacamata firman Tuhan. Ya, jadi waktu Ayub berbicara tentang Tuhan, dia lihat dari kacamata penderitaannya, keadaan yang sedang menderita. Waktu mereka berbicara tentang Tuhan, dia juga melihat pada keadaan di mana pasti ada salahnya Ayub nih. Kalau enggak, Tuhan enggak mungkin akan memberikan penyakit seperti ini gitu ya. Nah, itu kan pernyataan-pernyataan yang salah gitu. Oke, yuk kita lihat lagi. Ya. 5 kesalahan Ayub dan teman-temannya. Apa saja? Kesalahan pertama, dalam Ayub 1 ayat 21. Ini saudara-saudara, mungkin saudara kaget. Ini kesalahan ternyata menurut pembuat pelajaran ini ya. Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali ke sana. Ininya mungkin benar gitu ya. Lalu ini, Yahweh telah memberi dan Yahweh telah mengambil. Biarlah nama Yahweh yang diberkati. Bagian akhirnya mungkin ini benar ya. Tapi yang dipertentangkan apa? Apakah Yahweh mengambil? Itu terserah. Dengan telanjang kita keluar dari rahim ibu kita. Dan dengan telanjang pula kita akan kembali. Ya, kita akan dikuburkan. Ya, menyatu dengan tanah maksudnya. Walaupun kita pakai pakaian jas, tapi pakaiannya nggak ikutan. Waktu kita nyatu lagi sama tanah. Ya. Nah, ada kesimpulan yang salah dari Ayub. Apa itu kesimpulan yang salahnya? Karena Tuhan telah memberi, maka dia berhak untuk mengambil kembali. Nah, apakah ini kesimpulan yang benar? Apakah ini teologi yang benar? Karena Tuhan telah memberi, maka dia berhak untuk mengambil kembali. Mari kita telaah ini melalui pemahaman terang perjanjian baru. Dalam Lukas 9 ayat 56 dikatakan, sebab anak manusia datang tidak untuk membinasakan jiwa manusia, tapi untuk menyelamatkannya. Saudara, dari ayat ini apa kira-kira yang Tuhan lakukan? Apakah dia mengambil keselamatan atau justru dia memberi keselamatan? Halo? Halo? Boleh buka sebentar? Satu-satu. Beri keselamatan. Dia memberi ya. Dari ayat ini anak manusia datang tidak untuk membinasakan, tidak untuk mengambil keselamatan, tidak. Tapi untuk memberi. Oke, ini baru satu ayat. Oke, lalu. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Bukan Yesus datang untuk membinasakan manusia, bukan. Untuk menyelamatkan, bukan untuk mengambil keselamatan, tapi untuk memberi keselamatan. Jelas ya? Oke, lalu Yohanes 10 ayat 10 mengatakan apa? Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya manusia memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Artinya, Yesus datang untuk memberi atau mengambil hidup kita? Memberi hidup. Iya, memberi. Memberi, iya. Jadi kalau Tuhan itu memberi, apakah Tuhan juga bertanggung jawab, berhak penuh untuk mengambil? Kalau dibilang berhak lah, memang berhak penuh. Tapi apakah dia sekejam itu memang mau mengambil? Dia datang untuk mengambil gitu, saudara. Nah, inilah pernyataan yang dianggap salah dari pernyataan Ayub. Ya, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita kan suka pakai, saudara, ayo. Pencuri datang. Iya, suka pakai. Pencuri, ya kan? Pencuri datang hanya untuk mencuri, betul kan? Oke? Membunuh dan membinasakan, betul ya? Kemarin di TV ada berita tentang orang yang tertangkap
gara-gara dia mencuri di rumah kosan, yang dicurinya cuma handphone, tapi pemilik handphonenya mempertahankan diri, akhirnya dibunuh. Ya kan? Dia mencuri handphone, membunuh dan membinasakan. Itu mencuri, itu kerjanya setan. Itu bukan pekerjaannya Tuhan. Pekerjaannya Tuhan adalah memberi hidup, ya, supaya kita memperolehnya berkelimpahan. Betul ya? Coba, seberapa sering kita mendengar bagian ini dikutip dalam khotbah pemakaman, bahkan di balik mimbar, menjelaskan bahwa Tuhan bertanggung jawab atas kehilangan dan tragedi yang telah terjadi. Sebetulnya kalau ada orang kritis, biasanya orang ateis itu kritis-kritis, waktu kita ngomong, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Emang Tuhanmu yang bertanggung jawab. Dia kehilangan dalam keluarga ini itu tanggung jawabnya Tuhan lu, kata orang itu tentunya ya. Nah, saudaraku, apakah kita sejauh ini punya teologi semacam ini? Kita begitu yakin bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu hak mutlaknya Tuhan. Jadi kita punya gambaran tentang Tuhan itu gambaran yang memberi, tapi juga yang merampas dari kita gitu. Saudara, apakah itu? Nah, menurut yang mengajarkan pelajaran ini, itu adalah kesalahan kesimpulan dari Ayub. Nah, kontroversi kan saudara, mulai lihat kan sekarang? Aduh, makanya pelajaran ini saya bilang ini kontroversi banget. Saya suka ngomong gini loh saudara. Begitu udah dipanggil papa saya dipanggil pulang, saya datang ke rumah duka, ya masih belum ditaruh di rumah duka, masih di kamar mayat. Saya ajak mereka berdoa, lalu mengucapkan kalimat ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan di surga mungkin, ya enak aja lo, gue dianggap kayak setan, suka ngambil-ngambil kayak pencuri. Enggak, gue nggak pernah kayak pencuri. Gimana saudaraku kalau seperti itu, saudara? Ya. Oke, yuk. Baik, tutup lagi ya. Oke, teruskan sedikit lagi, saudara. Ya. Nah, ini dia. Saya kasih ilustrasi di pemakaman. Ya, seringkali pendetanya ngomong Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Padahal pasti bukan Tuhan yang ngambil, gitu, saudara. Ya, itu karena dosa. Kalau manusia itu mati, itu karena dosa. Nah, dosa itu maunya si iblis, ya. Manusia mestinya nggak mati, saudaraku. Tuhan udah kasih kehidupan, ya. Tapi maunya iblis ya dia merampas kehidupan itu. Apalagi sebelum lahir baru, sebelum kenal Tuhan Yesus HaMasiah, tuh iblis seneng banget kalau ada yang mati. Oke. Mengapa kita begitu saja meneruskan berulang-ulang kesimpulan yang salah dari Ayub? Kesalahan semacam ini terjadi ketika kita memakai pengetahuan Ayub yang minim dan menganggapnya sebagai terang lebih daripada memakai terang yang benar untuk menyatakan kurangnya pengetahuan Ayub. Tuhan itu menambah dan memultiplikasi, sementara setan menguras dan menghancur leburkan. Tuhan itu menambah dan memultiplikasi. Dia bilang pada manusia pertama, kuasailah bumi dan beranak cuculah dulu ya. Dia pengen terjadi multiplikasi, saudara-saudara. Tapi iblis yang membuat semuanya akhirnya manusia mati. Karena dia pengen menguras dan menghancur leburkan. Tuhan bukan pengambil, melainkan pemberi. Coba sama-sama katakan. Tuhan bukan pengambil, melainkan pemberi. 2, 3. Tuhan bukan mengambil, tetapi pemberi. Amin. Ya, tutup lagi sekarang. Jadi ketika ke dalam hidup kita terjadi hal-hal yang tidak menambah kedukaan, ya, artinya terjadi hal-hal yang buat girang. Kita tahu bahwa sumbernya adalah Tuhan. Betul nggak? Kalau terjadi hal-hal yang tidak menambah kedukaan, itu pasti sumbernya adalah Tuhan. Itu dikatakan dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Yahweh menjadikan kaya, dan dia tidak menambah kesusahan dengannya. Wah, jangan terlalu diberkatin, nanti ada kesusahan. Loh, Tuhan maunya kita diberkati, saudara-saudaraku. Ya,
soal kita mengalami kesusahan, itu pasti iblis mencuri. Ya, itu kerjaannya iblis, itu bukan Tuhan yang membuat kita kesusahan dengan berkat itu, bukan. Jelas ya, saudara? Oke, nah mari kita lanjutkan lagi. Jadi Tuhan tuh selalu memberi yang terbaik. Jika sesuatu diambil dari kita, dan hal itu membawa kesusahan pada kita, maka kita tahu bahwa sumbernya adalah setan. Setan itu cuma mencuri aja. Maaf, ini setan kecil, saya dapat gambarnya. Ya, dia cuma mencuri aja. Curi, membunuh, dan membinasakan. Itu maunya dia. Oke, itu tadi kesalahan pertama. Kesalahan kedua, ada 5 kesalahan. Kesalahan kedua, Ayub 5 ayat 17 dan 18. Satu lagi aja deh ya. Oke. Ayub 5 ayat 17 dan 18. Lihatlah, diberkatilah manusia yang Elohim tegur dan yang tidak memandang rendah kepada didikan yang maha kuasa. Ini perkataan ya Ayub atau teman-temannya nih, saya mesti periksa lagi ya. Jadi diberkatilah manusia yang Elohim tegur dan yang tidak memandang rendah kepada didikan yang maha kuasa. Sebab dia yang melukai, dia juga yang membalut. Dia yang memukul dengan tangannya, dan tangannya juga yang menyembuhkan. Saudara, apakah benar Tuhan melukai kita, saudara-saudaraku? Apakah benar, saudara-saudaraku? Tuhan itu menegurnya dengan cara melukai. Nah, apakah benar seperti ini? Supaya anak ini jadi anak yang baik, maka bapaknya perlu menghantam dengan bogem mentah gitu. Apakah benar Bapak surgawi kita itu menghantam kita dengan bogem mentah sampai mata kita sembab, ya, dengan kesulitan sampai kita tuh menangis pedih gitu? Apakah benar, saudara-saudara, Tuhan melukai kita seperti itu? Kesimpulan yang salah dari Elifas, ini Elifas nih yang ngomong nih, ya. Tuhan memakai wabah, Tuhan memakai penderitaan untuk membawa dan mengarahkan kebaikan bagi hidup manusia, kata Elifas. Dalam pengetahuan yang sangat sedikit tentang Tuhan, dia bilang, Ayub, kalau kamu itu mengalami wabah, kalau kamu mengalami penyakit ini pasti untuk kebaikan kamu. Kan kita nyanyikan, ya, semua untuk kebaikanku. Ya, bila Tuhan izinkan, semua untuk kebaikanku. Kalau masih bilang izinkan, masih oke. Tapi kalau bilang, Tuhan terima kasih, Engkau mencobai aku, Engkau menghantam aku, ini pasti untuk kebaikanku. Itu yang salah, saudara-saudara. Ya, saudara. Oke, sorry. Berapa banyak kali kita mendengar seseorang berkata, setelah mendengar tragedi yang terjadi pada temannya, saya rasa itu adalah tangan Tuhan yang coba menyelamatkan Anda dan mempertobatkan Anda dari keduniawian. Banyak nggak kita ngomong sama teman kita, wah, kamu bersyukur loh Tuhan menghantam kamu, Tuhan menjewer kamu, Tuhan menampar kamu dengan hal ini demi kamu diselamatkan loh, kalau nggak kamu akan binasa loh. Suka nggak kita mendengar hal itu, saudara? Bukan suka. Pernah nggak kita mendengar hal itu, saudara? Sering ya, saudara. Mungkin saudara sendiri pernah mengatakan, mungkin saya juga pernah mengatakan. Yang mudah-mudahan enggak gitu ya, saudara. Ya, karena kita tahu ada ayat nanti yang akan membuktikan bahwa ini bukan kebenaran. Tapi minggu depan ya, kita bahasnya ya. Cukup dulu sampai di sini. Karena saya juga ada beberapa hal yang saya mau jelaskan kepada Pak Gersom tentang tugas kuliah, saudara. Jadi saya nggak mau terlalu malam, besok pagi-pagi saya juga ada pelayanan doa fajar di sebuah gereja. Jadi saya mungkin sampai sini aja dulu ya. Jadi Tuhan memakai wabah dan penderitaan untuk membawa dan mengarahkan kebaikan bagi hidup kita. Itu kata Elifas dengan 2 perkataannya ini. Diberkatilah manusia yang Elohim tegur dan yang tidak memandang rendah kepada didikan yang maha kuasa. Sebab dia yang melukai, dia juga yang membalut. Jadi dalam kesempitan pengetahuan tentang Tuhan, Elifas yang hidup pada zaman sebelum ada kitab suci, belum ada nabi-nabi, dia nggak ngerti betul tentang Tuhan. Tapi dia mengatakan Tuhan itu yang melukai. Kalau menegur itu pas dengan pukulan, dengan hajaran, ya.
Tapi dia juga Tuhan yang bisa membalut kamu, dan dia juga memukul kamu tuh demi kebaikan, gitu saudara. Tapi itu adalah sebuah kesalahan persepsi, kesalahan teologis menurut pembuat pelajaran ini. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin.